here, please, so someone will find me. Halo, kembali lagi dengan Sadeva Review. Hari ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Elizabeth Smart. Film ini sangat istimewa karena Elizabeth Smart, sang korban nyata dari kisah ini, turut menjadi narator. Tak hanya itu, ia juga terlibat dalam proses produksi dan pembuatan film, serta meninjau naskah untuk memastikan bahwa ceritanya benar-benar akurat dan sesuai kenyataan. Cerita dimulai pada malam 5 Juni 2002. Elizabeth Smart, yang saat itu masih berusia 14 tahun, diculik dari rumahnya oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu menyelinap masuk ke dalam rumah, mendekati kamar Elizabeth, di mana ia tidur bersama adiknya, Mary Catherine. Si penculik mengancam Elizabeth dengan senjata tajam agar dia tidak berteriak, lalu perlahan-lahan membawanya keluar rumah. Meski Mary sudah terbangun, ia berpura-pura tidur, takut ancaman si penculik akan menyakiti kakaknya jika ia bereaksi. Di tepi jalan, Elizabeth melihat mobil polisi dan mencoba berteriak, namun si penculik langsung menghentikannya, mengancam akan melukai adiknya jika ia terus melawan. Mereka pun terus berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah tenda perkemahan di tengah hutan, tempat Elizabeth disambut oleh seorang wanita bernama Wanda, istri dari si penculik. Di dalam tenda, Wanda menyuruh Elizabeth untuk menanggalkan semua pakaiannya dan mengenakan jubah putih seperti miliknya. Meski awalnya menolak, Elizabeth akhirnya terpaksa menuruti permintaan itu. Wanda kemudian keluar dari tenda, dan giliran pria itu masuk. Dia memaksa Elizabeth melayani keinginan biadabnya, sambil berkata bahwa Elizabeth telah disegel untuk dirinya di dunia dan akhirat. Meski Elizabeth mencoba menolak dengan alasan usianya yang masih kecil, si penculik tetap memaksanya. Keesokan harinya, Elizabeth mendapati dirinya dirantai dengan kawat yang digembok. Ia berusaha membuka gembok itu dengan sebuah peniti yang masih ada di bajunya, namun usahanya sia-sia. Peniti tersebut mengingatkannya pada ibunya yang selalu menyayanginya. Di luar, pria itu berdoa bersama istrinya, menyebut bahwa Elizabeth beruntung karena dia adalah utusan yang menyelamatkannya dari dunia ini. Saat berbicara dengan pria itu, Elizabeth akhirnya mengenalinya sebagai seseorang yang pernah dibantu oleh keluarganya, ibunya pernah memberinya uang, dan ayahnya pernah memberinya pekerjaan. Pria itu mengaku bernama David Mitchell, atau Immanuel, seorang tunawisma yang tinggal di hutan bersama istrinya. Elizabeth bertanya dengan lirih, "Mengapa kamu tega melakukan ini padaku, padahal keluargaku pernah menolongmu?" Immanuel menjawab bahwa semua ini dilakukannya atas perintah Tuhan. Pada hari kedua, di malam harinya, Immanuel kembali memaksa Elizabeth untuk melayani nafsunya di hadapan Wanda. Esok paginya, Elizabeth masih dalam keadaan terikat, dan Immanuel terus mencuci otaknya dengan dalih agama, menyatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah perintah dari Tuhan. Elizabeth mulai merasa putus asa, dan bertanya-tanya apakah ia bisa bertemu keluarganya lagi. Memasuki hari ketiga, Elizabeth terus teringat akan keluarganya yang sangat menyayanginya. Ia berpikir bahwa jika ia menyerah begitu saja, ia mungkin tak akan pernah melihat mereka lagi. Akhirnya, Elizabeth mencoba berpura-pura baik di depan Immanuel dan Wanda. Wanda kemudian bercerita bahwa ia mengabdikan hidupnya untuk melayani Immanuel atas perintah Tuhan dan bahwa apa yang dilakukan suaminya kepada Elizabeth bukanlah kejahatan, melainkan kehendak ilahi. Saat makanan telah siap, Elizabeth yang sangat lapar mencoba mengambilnya, namun Immanuel mencegahnya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh makan sebelum diberkati. Ketika mereka sedang berdoa, terdengar suara seseorang yang sedang mencari Elizabeth. Harapannya muncul kembali, namun lagi-lagi ia diancam oleh Immanuel yang mengatakan bahwa ia akan membunuh seluruh keluarganya jika Elizabeth berteriak. Pada hari keempat, Elizabeth mulai kehilangan harapan dan tampak linglung. Tiba-tiba terdengar suara helikopter polisi yang tengah mencarinya. Secara refleks, Elizabeth berteriak dan melambai, namun Immanuel segera membekap dan membawanya kembali ke tenda. Hari-hari berikutnya, Elizabeth hanya bisa pasrah, mengikuti perintah mereka, sambil terus mengingat momen-momen indah bersama keluarganya. Immanuel yang melihat kegundahan Elizabeth segera membentaknya dan mengancam untuk melukai keluarganya jika ia terus memikirkannya. Elizabeth,
yang ketakutan, meminta maaf dan berjanji akan menuruti semua keinginannya. Immanuel pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali memaksanya melayani nafsunya. Setelah selesai, Immanuel keluar dari tenda dan menemukan Wanda yang merasa cemburu karena sejak Elizabeth datang, Immanuel tidak lagi memperhatikannya. Merasa Elizabeth sudah menurut, Immanuel pun membuka rantainya dan mengajaknya ke sungai untuk mengambil air. Namun karena kelelahan dan kelaparan, Elizabeth merasa tak sanggup berjalan lebih jauh. Ketika Immanuel pergi ke kota untuk mencari makanan, ia membawa serta selebaran berita hilangnya Elizabeth, dan beberapa botol minuman keras yang kemudian dipaksa diminum oleh Elizabeth. Keesokan harinya, saat Elizabeth sedang melamun, ia tak sengaja menyebut nama sepupunya, Olivia. Hal ini membuat Immanuel marah karena ia melarang Elizabeth untuk mengingat keluarganya. Dengan cepat, Immanuel berkata bahwa ia mendapat perintah baru dari Tuhan untuk menculik Olivia sebagai istri ketiganya. Elizabeth sangat menyesal telah menyebut nama sepupunya, dan ia berdoa sepanjang malam demi keselamatan Olivia. Untungnya, keesokan harinya, Immanuel kembali dengan tangan kosong, menceritakan bahwa usahanya menculik Olivia gagal karena tidak sengaja menjatuhkan vas bunga sehingga seluruh keluarga terbangun. Pada suatu malam ketika Immanuel dan Wanda mabuk berat, Elizabeth mencoba kabur, namun Immanuel segera menyadarinya dan menyeretnya kembali ke dalam tenda. Hari-hari berlalu dengan Elizabeth yang hanya bisa pasrah, sambil terus berdoa agar bisa kembali bertemu keluarganya. Immanuel dan Wanda sering terlibat dalam pertengkaran, sebab Immanuel kerap pulang tanpa membawa makanan. Kadang-kadang mereka bahkan tidak makan seharian, hanya menunggu kepulangan Immanuel dengan harapan ia membawa sesuatu untuk dimakan. Karena situasi yang semakin sulit, mereka bertiga akhirnya memutuskan pergi ke kota. Sebenarnya, ini adalah kesempatan bagi Elizabeth untuk kabur, tetapi ia tidak berani karena takut pada ancaman Immanuel. Sesampainya di supermarket, Immanuel mulai beraksi dengan mencuri beberapa makanan. Sebenarnya, penjaga supermarket itu menyadari tindakan Immanuel, namun, alih-alih melaporkannya ke polisi, ia justru mengundang mereka bertiga untuk datang ke sebuah pesta malam itu. Saat pesta berlangsung, seorang wanita memperhatikan Elizabeth yang tampak tertekan, dan ia pun menawarkan bantuan. Namun, Wanda segera menarik Elizabeth dan mengajak Immanuel yang sedang merayu seorang wanita untuk segera meninggalkan pesta tersebut. Pada hari ke-92, Immanuel membawa mereka ke perpustakaan. Di sana, orang-orang menatap mereka dengan pandangan aneh. Ketika Immanuel sedang merencanakan kepindahan mereka menggunakan sebuah peta, seorang detektif tiba-tiba datang menghampiri mereka. Detektif tersebut meminta izin untuk membuka cadar Elizabeth, tetapi Immanuel beralasan bahwa Elizabeth adalah anaknya yang telah disucikan, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh melihatnya. Elizabeth hanya bisa terdiam karena ketakutan akan ancaman Immanuel. Immanuel menambahkan bahwa agamanya melarang tindakan tersebut. Setelah perdebatan panjang, akhirnya sang detektif menghormati keputusan Immanuel dan pergi. Memasuki hari ke-97, mereka naik bus untuk pindah ke California. Harapan Elizabeth untuk kembali bertemu keluarganya semakin sirna karena ia semakin jauh dari mereka, dan semakin banyak pula orang yang tidak mengenalnya. Mereka kemudian mendirikan tenda di kaki Bukit Santiago, California, namun kondisi di sana tidak jauh berbeda dari tempat sebelumnya, malah lebih buruk karena tanahnya gersang, sehingga mereka kesulitan mendapatkan air dan makanan. Pada malam Natal, mereka pergi ke kota dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain yang mungkin memberinya makanan. Di hari ke-152, seseorang mendatangi tenda mereka. Sementara di balik tenda, Immanuel telah bersiap untuk membunuh jika Elizabeth berteriak meminta bantuan. Orang itu terus memanggil-manggil, tetapi karena tidak ada jawaban, akhirnya ia pergi. Memasuki hari ke-184, merasa tempat itu tidak lagi aman, Immanuel memutuskan untuk membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Di sana, Wanda tampak marah melihat Immanuel yang hanya duduk santai sambil mabuk, sementara persediaan makanan mereka sudah habis. Wanda bahkan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Immanuel tidak segera mencari makanan. Immanuel pun terpaksa pergi ke kota. Hingga hari ke-186, Immanuel belum kembali, dan mereka belum makan selama 2 hari. Hari ke-191 tiba,
Sudah seminggu Immanuel pergi meninggalkan mereka. Persediaan makanan dan minuman habis, hingga mereka nyaris mati kelaparan. Elizabeth mulai memendam harapan untuk bisa kembali ke keluarganya. Namun, ingatan tentang keluarganya, kehangatan, tawa, dan kasih sayang mereka yang mencintainya begitu dalam, itulah yang tetap memberinya kekuatan. Suatu malam, keajaiban terjadi. Hujan turun sangat deras. Mereka begitu bersyukur, setidaknya mereka bisa minum dan memulihkan tenaga. Elizabeth merasa ini adalah petunjuk dari Tuhan. Esok harinya, Immanuel tiba-tiba kembali dari kota dan memberitahu bahwa ia sempat ditangkap polisi karena mencuri, dan dipenjara selama 7 hari. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Suatu hari, Immanuel mengatakan bahwa ia menerima perintah dari Tuhan untuk pindah ke tempat baru yang lebih jauh. Elizabeth pun mulai menyadari bahwa agama ini adalah ciptaan Immanuel sendiri. Ia mencoba membujuk Immanuel dengan berkata bahwa akan lebih baik jika mereka kembali ke tempat awal, tempat di mana Elizabeth pertama kali diculik, dengan alasan di sana lebih mudah mendapatkan makanan dan Tuhan pasti lebih setuju jika mereka pindah ke sana. Wanda juga membantu Elizabeth meyakinkan Immanuel. Akhirnya, Immanuel setuju, dengan syarat mereka harus menyamar. Mereka memulai perjalanan dengan menumpang kendaraan dari satu mobil ke mobil lainnya. Pada hari ke-280, mereka tiba di lokasi tujuan. Sebelum memasuki hutan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan untuk mencari makanan dan pakaian. Di sana, Elizabeth melihat poster anak-anak hilang, namun tidak ada poster dirinya. Immanuel mengatakan bahwa semua orang telah melupakannya dan kini ia menjadi milik Immanuel selamanya. Tiba-tiba, datang mobil polisi yang menghampiri mereka. Awalnya, Elizabeth ragu untuk berbicara, tetapi karena polisi tersebut terus meyakinkannya, akhirnya Elizabeth berani mengungkapkan identitasnya. Sementara itu, Immanuel dan Wanda berhasil diamankan oleh polisi. Rasanya seperti mimpi bagi Elizabeth, ia masih sulit percaya bahwa akhirnya ia terbebas dari penculiknya. Tak lama kemudian, orang tuanya datang menjemputnya di kantor polisi. Elizabeth pun kembali berkumpul dengan keluarganya. Meski trauma masih menghantuinya, Elizabeth mampu bangkit berkat dukungan keluarga dan orang-orang terdekat. Atas perbuatannya, pada 2 Maret 2003, Brian David Mitchell alias Immanuel dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dan Wanda dihukum 15 tahun penjara. Kini, Elizabeth melanjutkan hidupnya sebagai aktivis dan kontributor di sebuah acara televisi ternama di Amerika. Pada 2011, ia mendirikan Elizabeth Smart Foundation. Tahun 2012, Elizabeth menikah dengan pria asal Skotlandia bernama Matthew, dan kini mereka telah dikaruniai 3 anak. Sekian kisah ini. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga. Jaga kesehatan, sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Sadefa Review.